informasi seperti sekarang ini, muncul tantangan baru. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa hadis yang kita dengar tersebut berasal dari sumber yang sahih? Nah, disinilah pentingnya takhrij hadis. Dalam istilah ilmu hadis, term takhrij al-hadis ialah menunjukkan letak suatu hadis Nabi yang dimaksud dalam sumber-sumber aslinya dengan menerangkan rangkaian syaratnya. Kemudian, menunjukkan nilai dari hadis tersebut jika diperlukan. Dalam video kali ini, kami akan menunjukkan langkah mudah cara mentakhrij hadis yang bisa kalian praktikkan secara langsung. Selamat menonton. Sebagai contoh kita ambil satu hadis yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama masalu sahibil Qur'ani kamasali sahibil ibilil mu'allaqah. In 'ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat." Hadis ini merupakan hadis tentang perumpamaan seorang penghafal Al-Qur'an. Tapi, bagaimana sebenarnya cara kita mengetahui sumber hadis ini? Langkah pertama, kita mulai dengan memilih kata kunci dalam matan hadis. Pilihlah kata yang khas dan tidak umum. Dalam hadis ini, ada beberapa pilihan, tapi kata yang paling tepat adalah iblun, hamzah, ba, lam. Kata ini sudah spesifik dan mudah dilacak. Dari kata yang dipilih sebelumnya, yaitu kata ibil, maka kita buka huruf alif. Kemudian langsung kita buka saja kitab hadisnya. Nah, di sini kita siapkan sudah kitab Sahih Bukhari. Nah, langsung saja kita buka sebagaimana yang sudah ditunjukkan di dalam kitab Mujamul Fahros. Kita buka kitabnya. Nah, bisa kita lihat hadis tersebut terdapat di dalam kitab Faraidil Quran di bab tentang istidkarul Quran wa ta'ahuduhu. Nah, langsung saja kita buka. Di sini terdapat pada halaman yang ke-411. Langsung kita buka halamannya 411. Nah, ini dia kitabnya sudah kita buka dan hadisnya pun tepat, yaitu innama matalu sahibul Quran kama mathalu sahibil ibil, di hadis nomor yang ke-5031. Untuk memahaminya lagi, kita memberikan contoh yang berbeda dari contoh yang lain dari hadis yang berbeda. Contohnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Hadis ini merupakan hadis tentang makna hijrah. Sama seperti sebelumnya, langkah pertama, memilih kata yang khas dan tidak umum dalam matan hadis sebagai kata kunci. Dalam hadis ini, ada beberapa pilihan kata, seperti salima, lasina, dan hajaro. Dan sebagai contoh, kita ambil kata hajaro. Untuk pelacakan hadis ini, kita ambil kata hajaro. Kita cari di huruf H, di mana di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahros, huruf H ini ada di jilid ke-7. Selanjutnya kita cari kata hajaro. Kita menemukan di halaman sekitar 60-an. Nah, selanjutnya kita cari hadis tersebut tadi. Di sini kami menemukan hadis tersebut ada pada halaman 64. Di sini bisa kita lihat bahwa periwayatnya ada Imam Bukhari dalam Kitabul Iman pada bab yang keempat, terus dalam Kitabul Rokok pada bab yang ke-26, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Kitabul Witir pada bab kedua, bab ke-11 dan bab ke-12. Terus juga dalam Kitabul Jihad pada bab kedua, dan diriwayatkan juga oleh Imam Nasai dalam Kitabul Iman pada bab ke-9. Terus juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Kitabul Fitan bab yang kedua. Selain itu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di sini banyak periwayatannya. Ada beberapa hadis dan beberapa jilid, di mana hadis ini tercantum dalam jilid 2, jilid 3, dan jilid 6. Kemudian setelah kita baca di dalam kitab Mujamul Fahros, langsung saja kita buka kitab hadis klasik. Di sini kita sudah menyiapkan kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari, di situ terindekskan
Bahwasanya hadis yang kita cari tersebut terdapat di dalam kitab tentang Kitabul Iman, di dalam bab tentang al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Selain metode manual menggunakan mu'jam dan kitab hadis, kita juga bisa melakukan pelacakan hadis melalui aplikasi digital. Salah satunya yaitu Jami'ul Kutubit Tis'ah. Cukup dengan membuka aplikasinya, lalu memasukkan teks hadis ke dalam kolom pencarian. Maka, kita akan mendapatkan daftar hasil berupa nama kitab, nomor hadis, dan potongan teks matan. Selanjutnya, pilih salah satu sumber seperti Sahih Bukhari. Kita akan langsung mendapati tampilan lengkap teks hadis. Berikut dengan informasi perawinya, syarah hadis, kualitas hadisnya, serta takhrij hadis tersebut. Begitu pula untuk hadis kedua, tinggal ketik saja awal matan hadisnya. Selanjutnya, pilih salah satu sumbernya. Maka, kita akan mendapati informasi lengkap mengenai teks hadis, perawinya, syarah hadis tersebut, kualitas hadis, serta takhrij hadis tersebut. Dari seluruh proses yang telah kita lalui, kita akhirnya menemukan hasil pelacakan hadis yang kita telusuri. Melalui Mu'jam Mufahros, ditemukan bahwa hadis pertama tercantum dalam beberapa kitab hadis, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Dan yang telah kita buka sebelumnya tercantum dalam Sahih Bukhari, tepatnya pada kitab Fadailul Quran, bab Istidkarul Quran wa Ta'ahudihi, nomor hadis 5031. Kemudian, untuk hadis kedua juga tercantum dalam beberapa kitab hadis, yaitu Sahih Bukhari, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Dan yang telah kita buka sebelumnya tercantum pada kitab Sahih Bukhari, tepatnya pada kitab Al-Iman, bab Al-Muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, nomor hadis ke-10. Selain melakukan pelacakan manual, kita juga bisa melakukan pelacakan hadis melalui pencarian digital dengan mudah, seperti aplikasi Kutubit Tis'ah yang telah kita praktekkan sebelumnya. Sekian video tutorial pelacakan hadis dari kelompok 1. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.